Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi saya untuk keperluan tugas besar 2 dari mata kuliah karakter building. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalifatunisa, mahasiswa semester 2 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial dari Universitas Dian Nusantara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Islahul Ben, SEMM selaku dosen pengampu. Melalui presentasi ini saya ingin membahas tentang pengembangan kompetensi, etika, integritas, dan kepemimpinan, serta saya ingin membagikan pengalaman pribadi saya tentang membagi waktu antara pekerjaan dan perkuliahan. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sebagai lulusan Universitas Dian Nusantara, kita tidak hanya dibekali ilmu secara teoritis, tetapi keahlian mendalam di bidang yang kita tekuni. Kita diajarkan untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam praktek profesional sehari-hari. Di tengah banyaknya informasi dan tantangan, kita dilatih untuk menganalisis secara krisis dan mengambil keputusan yang tidak hanya tepat, tapi berlandaskan pada etika dan integritas. Nilai kepemimpinan pun sudah sejak awal ditanamkan, bukan hanya sekadar jadi pemimpin, tetapi diajarkan untuk jadi pemimpin yang bertanggung jawab dan peka terhadap isu-isu sosial di sekitar kita. Selain itu, kita juga diajak untuk bekerja sama tim dan berkomunikasi dengan efektif, apalagi di lingkungan kerja yang kini tuh semakin multikultural dan lintas disiplin ilmu. Dengan bekal ini, kita tuh dipersiapkan untuk dapat beradaptasi di berbagai perubahan dan tantangan di dunia kerja yang semakin hari tuh pergerakannya semakin cepat. Dan yang paling penting adalah kita tuh dibentuk untuk jadi pembelajar sepanjang hayat, di mana kita terus belajar dan bertumbuh dengan tetap menjunjung tinggi nilai religius, kemanusiaan, dan etika profesional. Kompetensi lulusan yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mencerminkan nilai-nilai utama yang ingin ditanamkan kepada mahasiswa selama proses pembelajaran. Pertama, lulusan diharapkan memiliki sikap religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi landasan moral dalam setiap tindakannya. Kedua, mereka dituntut untuk taat pada hukum, memiliki disiplin, dan menjunjung tinggi integritas, karakter penting dalam dunia kerja dan masyarakat. Selanjutnya adalah lulusan harus mampu menunjukkan kinerja yang mandiri dan berkualitas, mencerminkan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan. Kemampuan bekerja sama juga menjadi fokus, baik dalam kelompok kecil maupun tim yang lebih besar. Menunjukkan betapa pentingnya sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, pengembangan karakter diarahkan untuk meningkatkan etika baik dalam konteks profesional maupun sosial, agar lulusan menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas tetapi juga beretika dan bertanggung jawab. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Dalam dunia kerja, tindakan ini bisa berupa suap, manipulasi laporan keuangan, hingga nepotisme. Dampaknya sangat merusak, mulai dari kepercayaan publik menurun, kinerja organisasi merosot, dan ketimpangan sosial yang semakin lebar. Integritas berperan penting sebagai tameng terhadap korupsi. Seseorang yang berintegritas menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, dan konsisten antar ucapan dan tindakan. Di lingkungan profesional, integritas bukan hanya tentang patuh pada aturan, tapi juga keberanian untuk berkata tidak pada hal yang salah. Contoh perilaku korupsi yaitu korupsi waktu.
Korupsi waktu adalah bentuk pelanggaran integritas yang sering tidak disadari namun berdampak besar pada produktivitas dan kepercayaan di tempat kerja. Saat seorang menggunakan jam kerja untuk keperluan pribadi, datang terlambat, pulang lebih awal tanpa alasan yang jelas, atau bahkan memanipulasi absensi, ia telah merugikan organisasi. Meskipun tidak melibatkan uang secara langsung, korupsi waktu mencerminkan kurangnya tanggung jawab terhadap tugas dan rekan kerja. Jika dibiarkan, budaya seperti ini dapat menyebar dan menurunkan semangat kerja tim, menimbulkan kecemburuan, serta melemahkan etos kerja secara keseluruhan. Menjaga integritas dalam menggunakan waktu kerja adalah bagian penting dari profesionalisme. Setiap individu perlu menyadari bahwa disiplin terhadap waktu adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri, pekerjaan, dan organisasi tempat kita bekerja. Menjaga integritas dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti jujur dalam laporan kerja, menolak gratifikasi sekecil apapun, dan bersedia mengingatkan rekan kerja yang tergoda menyimpang. Lingkungan kerja yang sehat dimulai dari individu yang berani bertindak benar bahkan saat tidak ada yang melihat. Pencegahan korupsi dimulai dari transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif. Teman-teman semua, pernahkah kita berpikir apakah hukuman saja cukup untuk menghentikan korupsi di tempat kerja kita? Ternyata jawabannya tidak. Pencegahan korupsi harus dimulai dari sistem dan budaya organisasi tersendiri. Disinilah pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif. Prinsip seperti ini menjadi pondasi utama dalam membangun lingkungan kerja yang bersih. Salah satu langkah nyata adalah memperkuat sistem pengendalian internal, mulai dari kebijakan yang jelas, proses audit berkala, hingga mekanisme pelaporan pelanggaran yang aman dan terpercaya. Dalam praktek sehari-hari, prinsip anti korupsi tercermin melalui transparansi dalam pengambilan keputusan, penyusunan laporan keuangan yang terbuka, dan keterlibatan semua pihak dalam proses evaluasi. Lebih dari itu, membentuk budaya disiplin dan tanggung jawab adalah kunci ketika setiap individu memiliki kesadaran dan komitmen untuk bekerja secara jujur dan profesional, maka potensi terjadinya korupsi dapat ditekan secara signifikan. Kemampuan berkomunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan efektif adalah keterampilan penting dalam dunia profesional. Komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi tentang memastikan pesan tersebut dipahami dengan tepat oleh penerimanya. Dalam dunia kerja, kemampuan menyampaikan ide, instruksi, dan pendapat secara sistematis dan mudah dipahami menentukan kelancaran kerjasama, efisiensi waktu, dan kualitas hasil kerja. Pengertian komunikasi verbal dan non-verbal serta penerapannya di tempat kerja. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik lisan, seperti rapat, diskusi, presentasi, maupun tulisan seperti email atau laporan. Komunikasi nonverbal mencakup ekspresi wajah, gestur tubuh, kontak mata, dan intonasi suara. Di tempat kerja, konsistensi antar keduanya sangat penting. Misalnya, ucapan yang menyemangati harus didukung dengan ekspresi positif dan nada suara yang meyakinkan agar pesan tidak terasa datar atau malah disalahartikan. Lanjut, teknik komunikasi efektif. Mendengar dengan aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mengelola konflik. Mendengar aktif berarti benar-benar hadir saat orang lain berbicara, menghindari interupsi, menunjukkan respon, dan memberikan tanggapan yang relevan. Umpan balik yang konstruktif berfungsi pada perbaikan, bukan menyerang pribadi. Gunakan bahasa yang membangun dan sampaikan secara objektif. Mengelola konflik berarti mampu
menghadapi perbedaan pendapat dengan kepala dingin, mencari solusi yang adil, dan menjaga hubungan tetap sehat. Lanjut, pengaruh komunikasi terhadap hubungan antar tim dan pengambil keputusan dalam pekerjaan. Komunikasi yang efektif menciptakan keterbukaan, rasa saling percaya, dan kolaborasi. Tim yang saling memahami akan lebih cepat menyelesaikan tugas dan menangani masalah. Sebaliknya, komunikasi yang lemah bisa memicu konflik, memperlambat pengambilan keputusan, dan menurunkan semangat kerja. Oke, pada slide ini kita akan membahas tentang kepemimpinan yang efektif dalam tim. Bagaimana menjadi pemimpin yang efektif dalam tim untuk bisa mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif adalah kunci utama agar semua tim bisa berjalan dengan arah yang jelas. Pemimpin yang baik itu bisa membantu tim memahami apa tujuan mereka, apa yang harus dicapai, dan bagaimana mencapainya bersama-sama. Tanpa arahan yang jelas, tim bisa kehilangan fokus, waktu, dan energi. Pemimpin bukan hanya sekedar memberikan jalan, juga menjadi pendorong semangat untuk tim agar bisa bergerak terus maju. Di slide lanjut, peran pemimpin dalam membangun komunikasi, motivasi, dan hubungan kerja yang baik antar anggota. Seorang pemimpin yang efektif tahu betul nih bahwa komunikasi adalah pondasi tim yang solid. Mereka memastikan semua anggota tuh merasa didengar, dipahami, dan tidak takut menyampaikan pendapat. Selain itu, mereka juga berperan sebagai penyemangat saat tim mulai lelah atau kehilangan semangat. Dengan menjalin hubungan kerja yang baik tanpa sekat atau jarak, pemimpin membuat lingkungan kerja jadi lebih nyaman dan saling mendukung, ya. Lalu pemimpin partisipatif, mendengar ide-ide dari anggota tim dan mengembangkan potensi mereka. Pemimpin partisipatif tidak bersikap seolah-olah dia tahu segalanya. Justru dia tuh terbuka dengan berbagai ide-ide dari tim anggotanya. Gaya kepemimpinan yang seperti ini tuh mendorong anggota tuh untuk lebih aktif, karena mereka merasa suara mereka tuh punya arti. Selain itu, pemimpin yang baik juga mendorong tim anggota untuk terus berkembang, bukan hanya menyelesaikan tugas, tapi juga belajar dan tumbuh setiap prosesnya. Lalu, contoh kepemimpinan yang sukses dalam proyek tim dan bagaimana pemimpin mengolah dinamika tim dengan baik. Dalam proyek nyata, pemimpin yang sukses biasanya tuh mampu membaca situasi dan memahami karakter setiap anggotanya. Misal, dia tahu siapa yang cocok mengerjakan bagian teknis, siapa yang lebih kuat di komunikasi, dan siapa yang bisa menjembatani antar anggota. Ketika terjadi perbedaan pendapat, dia tidak memihak, tapi mencari jalan tengahnya. Pemimpin seperti ini nih bisa menjaga ritme kerja, menyatukan berbagai karakter, dan menjaga suasana kerja yang sehat dan produktif. Lalu kita masuk ke slide profesionalisme dalam dunia kerja. Profesionalis merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen tinggi dalam pekerjaan. Profesional itu bukan cuma soal penampilan rapi atau punya jabatan tinggi, tapi lebih ke bagaimana seseorang bersikap dan membawa diri saat bekerja. Orang yang profesional biasanya punya komitmen kuat terhadap tugasnya. Mereka serius dalam bekerja, bertanggung jawab, dan selalu berusaha memberikan hasil yang terbaik. Profesionalisme juga dapat dilihat dari cara seseorang menyikapi masalah, tetap tenang, objektif, dan gak gampang menyalahkan orang lain. Lalu ada disiplin dalam waktu, tugas, dan standar kerja untuk mencapai hasil yang berkualitas. Disiplin adalah pondasi dari profesionalisme.
Orang yang disiplin tahu bagaimana mengatur waktu, mengerjakan tugas tepat deadline, dan menjaga kualitas kerjanya tuh tetap konsisten gitu. Disiplin juga mencakup hal-hal kecil seperti datang tepat waktu, menepati janji, dan juga bekerja sesuai standar yang sudah ditentukan. Dengan kedisiplinan, pekerjaan jadi lebih terstruktur dan tim bisa lebih mengandalkan satu sama lain. Lalu tanggung jawab terhadap pekerjaan dan dampak terhadap tim dan organisasi. Tanggung jawab dalam dunia kerja artinya tuh sadar bahwa setiap tugas yang kita kerjakan akan berdampak baik ke rekan kerja, atasan, maupun organisasi secara langsung. Ketika seorang tidak menjalankan tanggung jawabnya, maka orang lain mungkin harus menanggung akibatnya. Sebaliknya, ketika semua orang bertanggung jawab atas perannya masing-masing, maka kerja tim jadi lancar, saling melengkapi, dan tujuan organisasi lebih mudah tercapai. Lalu pentingnya etika dan integrasi dalam menjaga profesionalisme di tempat kerja. Etika dan integrasi adalah dua hal yang menjadi jiwa dari profesionalisme. Etika bicara tentang bagaimana kita bersikap dengan sopan, adil, dan menghargai orang lain, sementara integritas berarti kita jujur dan bisa dipercaya, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Sementara integritas berarti kita jujur dan bisa dipercaya bahkan ketika nggak ada orang yang melihat kita. Tanpa dua hal ini nih, seseorang mungkin bisa terlihat profesional dari luar, tapi tidak benar-benar punya nilai yang kuat dalam bekerja. Etika dan integritas membantu menjaga kepercayaan dalam lingkungan kerja dan memperkuat reputasi kita. Jadi menjadi profesional itu bukan soal posisi, tapi soal sikap, dan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Lanjut ke adaptasi terhadap perubahan. Perubahan yang cepat dalam dunia kerja, teknologi baru, tren industri, dan penggeseran budaya kerja. Dunia kerja sekarang berubahnya tuh sangat cepat banget. Dulu kita terbiasa kerja dari kantor, sekarang tuh banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan kerja jarak jauh atau hybrid. Teknologi juga semakin canggih ya, seperti yang kita tahu, kayak AI, terus otomasi, dan tools digital terus bermunculan. Selain itu, tren industri berubah-ubah, dan budaya kerja pun makin fleksibel. Kalau kita nggak siap mengikuti perubahan, bisa-bisa tuh kita ketinggalan tau. Terus, mengapa kemampuan beradaptasi sangat penting bagi lulusan dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah. Ya, sebagai lulusan baru, kita tuh harus sadar bahwa ijazah aja tuh gak cukup. Dunia kerja tuh butuh orang yang bisa menyesuaikan diri dengan cepat, adaptif. Artinya tuh kayak kita tuh siap belajar hal-hal baru, benar. Mampu bekerja dalam berbagai situasi dan tetap produktif walaupun kondisinya tuh tidak ideal. Perusahaan tuh lebih menghargai karyawan yang bisa berkembang dengan perubahan zaman. Next ada strategi, ada adaptasi, belajar terus-menerus, terbuka terhadap ide-ide baru, dan berinovasi. Adaptasi bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal tumbuh. Salah satu cara efektif adalah dengan belajar secara konsisten, ikut pelatihan, baca hal-hal baru, atau bahkan belajar dari rekan kerja. Kita juga harus terbuka terhadap ide-ide baru, meskipun awalnya terdengar asing ya, dan tentu saja berinovasi. Cari cara kerja yang works di kita, yang efektif dan efisien gitu. Lanjut, ada contoh perubahan yang dapat dihadapi lulusan dan bagaimana cara menanggulanginya. Misalnya tuh kayak kita tuh lulusan akuntansi ya, jadi harus mulai memahami software keuangan digital, seperti kayak kita tuh diajarin kemarin-kemarin tuh di kampus tuh tentang accurate ya online gitu, bukan cuma kerja manual aja. Atau lulusan jurusan lain tuh kayak komunikasi, itu tuh harus belajar tuh gimana caranya bikin konten di media sosial, bukan cuma teori public speaking yang baik gitu. Terus cara menanggulanginya itu mulai dari hal-hal kecil, ikut pelatihan gratis, tanya senior, atau eksplorasi hal-hal baru di luar zona nyaman. Intinya tuh jangan takut buat mencoba gitu. Perubahan itu tuh pasti, yang penting tuh kita siap menyesuaikan diri dan terus berkembang gitu.
Kearifan lokal adalah wisata budaya yang mengandung nilai-nilai luhur seperti gotong royong, rasa hormat, kebersamaan, dan keseimbangan hidup. Dalam dunia kerja yang semakin global dan multikultural, menghargai kearifan lokal menjadi penting untuk menjaga harmoni, memperkuat identitas budaya, dan membentuk lingkungan kerja yang inklusif. Mengabaikan nilai lokal dapat menimbulkan gesekan budaya, rasa tidak dihargai, dan menurunkan semangat kerja. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan organisasi untuk menghargai adat istiadat setempat, memahami tradisi yang berlaku, dan memasukkan perspektif lokal dalam kebijakan maupun pengambilan keputusan. Pengintegrasian kearifan lokal ke dalam praktik profesional dapat diwujudkan misalnya dengan memberikan ruang bagi upacara adat saat acara perusahaan, menggunakan pendekatan musyawarah dalam menyelesaikan konflik, atau bahkan menyisipkan nilai-nilai budaya seperti kesopanan dan kebersamaan dalam etika komunikasi kerja. Di sini saya mengambil contoh misalnya pada ibadah sholat Jumat. Bagaimana penerapan kearifan lokal dalam dunia kerja sehingga bisa menghormati adat dan tradisi di tempat kerja dan memperkenalkan nilai-nilai lokal dalam tim internasional. Yang pertama itu bagaimana menghormati adat dan tradisi di tempat kerja. Sholat Jumat ini bukan hanya ibadah rutin, tetapi juga bagian dari tradisi dan identitas kultural masyarakat Muslim Indonesia. Ketika perusahaan secara sadar menyesuaikan jadwal kerja pada hari Jumat, seperti memperpanjang jam istirahat atau tidak menjadwalkan rapat penting menjelang sholat, itu mencerminkan penghormatan terhadap budaya dan nilai-nilai lokal. Ini sama halnya dengan menghormati upacara adat atau kebiasaan daerah tertentu yang menjadi bagian dari kehidupan karyawan. Yang kedua, memperkenalkan nilai-nilai lokal dalam tim internasional. Dalam lingkungan kerja yang multinasional, penyesuaian jadwal untuk sholat Jumat dapat dijadikan momen edukatif bagi rekan kerja dari negara lain. Misalnya dengan menjelaskan makna sholat berjamaah, nilai kolektif yang tercermin dalam ibadah, serta bagaimana hal ini berkaitan dengan disiplin dan keseimbangan hidup. Ini membantu menciptakan pemahaman lintas budaya, memperluas wawasan kolega asing, dan menjadikan nilai lokal sebagai bagian dari identitas profesional perusahaan. Jadi sholat Jumat itu bukan sekedar aktivitas religius, tapi juga simbol dari kearifan lokal yang dapat diintegrasikan secara elegan dalam dunia kerja, membangun toleransi dan penghargaan budaya dan harmoni di antara keragaman. Di sini saya akan menyimpulkan materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Memasuki dunia kerja bukan sekedar membawa ijazah, tetapi membawa nilai, sikap, dan komitmen terhadap etika dan tanggung jawab. Integritas dan etika kerja adalah landasan utama dalam mencegah praktik korupsi, baik yang tampak seperti memanipulasi keuangan maupun yang tersembunyi seperti korupsi waktu. Profesional yang berintegritas akan menolak dengan segala bentuk penyimpangan, karena ia sadar bahwa keberhasilan jangka panjang hanyalah dapat diraih lewat kejujuran dan disiplin. Lebih dari itu, kepemimpinan yang visioner, komunikasi yang efektif, dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perubahan adalah keterampilan esensial di era kerja yang dinamis. Kita tidak hanya dituntut pandai bicara, tetapi juga mampu mendengarkan secara aktif maupun memberikan umpan balik, serta menghargai kearifan lokal sebagai kekuatan dalam membangun kerjasama lintas budaya. Sebagai lulusan Universitas Dian Nusantara, tanggung jawab kita bukan sekadar mencapai prestasi pribadi, tetapi juga menjadi agen nilai religius, kemanusiaan, dan integritas di setiap pengambilan keputusan. Ini berarti
Ini berarti menghormati waktu ibadah rekan kerja, memperhatikan adat dan kebiasaan di lingkungan kerja, serta membawa nilai-nilai lokal dalam tim global. Akhirnya menjadi profesional sejati berarti disiplin dalam waktu, bertanggung jawab atas tugas, terbuka terhadap perbedaan, dan tanggap terhadap isu-isu sosial serta budaya. Bukan hanya sekedar kompeten secara teknis, tetapi juga matang secara moral dan empati dan empatik dalam berinteraksi.